tetapi perbankan memakai formula digital company dari kelas 12 atau tapi saja nomor absen 10 akan mempresentasikan hasil proposal usaha yang sudah saya buat mengenai tanglor atau kentang telur. Selamat menyaksikan proposal usaha tanglor tumpeh atau kentang telur tumpeh. Apa sih latar belakang didirikannya usaha tanglor tumpeh? Mengingat bahwa membuka usaha di era digital dan modernisasi revolusi industri 4.0 adalah impian setiap orang yang mempunyai tekad dan tujuan untuk mendapatkan penghasilan. Selain itu juga, membuka usaha bukan hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga memenuhi kebutuhan orang lain. Apalagi di zaman sekarang, banyaknya tingkat pengangguran yang mengurangi ekonomi Indonesia dan kota Cilacap itu sendiri, maka saya memutuskan untuk membuka usaha ini. Selanjutnya adalah profil usaha yang akan saya pilih. Pertama, jenis usaha. Saya memilih jenis usaha bergerak di bidang jajanan kuliner yang sedang populer di Cilacap. Yang kedua, nama usaha adalah Tanglor Tumpeh. Tanglor berasal dari bahan dasar sendiri, yaitu kentang dan telur, sedangkan tumpeh yaitu mengenai saus yang akan saya taburkan. Ini adalah lokasi usaha. Lokasi usaha saya menerapkan ada dua cara, yaitu dilakukan secara online dan offline. Online, saya memasang promosi dan pemesanan via WhatsApp dan IG. Sedangkan offline, saya membuka cabang dengan mempekerjakan orang secara keliling menggunakan kendaraan motor. Selanjutnya adalah tujuan usaha, di mana satu, menghasilkan kebutuhan pelanggan dengan menyesuaikan selera pelanggan. Yang kedua, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan dalam berwirausaha. Yang ketiga, memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan modal kecil-kecilan. Yang keempat, mengembangkan kuliner yang berinovasi dan menarik untuk digemari. Untuk struktur organisasinya terdiri dari pimpinan, yaitu saya sendiri, dan partner saya Ulinho sebagai manajer keuangan. Setelah itu ada manajer produksi, manajer pemasaran, dan manajer HRD. Selanjutnya, untuk membuat usaha perlu kita buat visi misi agar kita tetap selalu dalam target yang akan kita buat. Visi saya adalah menciptakan dan menginovasi usaha yang produktif dengan kualitas kesehatan yang terjamin dan jauh dari bahan yang kotor. Yang kedua, misi saya yang akan saya lakukan untuk mewujudkan suatu visi saya itu: satu, menghasilkan kuliner jajanan yang relatif murah berkualitas tinggi; dua, memberi rasa inovasi dari yang lain; tiga, menguasai pangsa pasar dan memberikan peluang pedagang kaki lima agar menghasilkan perekonomian yang jauh lebih baik. Selanjutnya adalah aspek pasar dan pemasaran yang akan saya rancang, yaitu mengenai produk, price, flash, and promotion. Yang pertama adalah mengenai produk. Produk tanglor atau kentang telur merupakan produk olahan dari bahan dasar kentang dan telur murni yang diolah dengan bahan yang berkualitas serta dikemas dengan sistem yang menarik. Selain itu, tanglor juga merupakan produk yang tidak menggunakan bahan pengawet sehingga aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Produk tanglor memiliki beberapa varian rasa, yaitu ada balado, saus kacang, saus keju, barbeque, jagung manis, dan pedas. Jadi mengenai varian rasa akan saya inovasi lebih lanjut agar supaya dapat menarik perhatian masyarakat dan membedakan dengan varian produk yang lain yang sudah ada. Selanjutnya adalah mengenai price atau harga. Harga produk tanglor adalah harga yang disesuaikan dengan target pasar sebagai strategi saya untuk menarik perhatian dari konsumen. Jadi produk ini akan saya jual murah, yaitu senilai 6.000 per mikanya. Yang selanjutnya adalah ada flash atau tempat lokasi yang akan saya tuju untuk pengiriman produk, yaitu hanya arah dari Cilacap kota. Tujuannya agar produk ini tuh menyebar luas sehingga semua kalangan masyarakat dapat menikmati. Selain itu ada juga mengenai delivery order dan pemesanan ke tempat langsung. Selanjutnya ada promotion yang akan saya lakukan agar produk ini meluas kepada masyarakat, yaitu saya memperkenalkan melalui media sosial dan memanfaatkan media sosial sebagai ajang yang dipakai untuk mempromosikan, yaitu berupa Instagram dan WhatsApp yang berisi informasi mengenai produk yang saya sebarkan ke konsumen yang akan menjadi sasaran pemasaran saya. Selain itu, promosi ini juga diharapkan agar konsumen-konsumen yang telah membeli juga bisa mempromosikannya sendiri karena merasa puas sehingga menyebarkan info produk dari mulut ke mulut. Selanjutnya adalah analisis peluang usaha yang harus kita perhatikan dalam membangun sebuah usaha, yaitu ada kekuatan produk, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang pertama berbicara mengenai kekuatan. Kekuatan yaitu usaha kita atau analisis kita yang mendukung bagaimana produk itu akan bertahan lama. Salah satunya adalah pembuatan produk tanglor ini tidak membutuhkan modal yang besar. Prosesnya pun sangat mudah dan produk tanglor ini tuh memiliki varian rasa yang berbeda dengan
produk jajanan lainnya, yaitu saus tumpeng yang menarik konsumen. Selain itu, Tanglor juga merupakan produk yang saya pasarkan dengan harga yang relatif murah. Yang kedua adalah kelemahan. Berbicara mengenai kelemahan, Tanglor ini juga sangat rawan karena Tanglor hanya mampu bertahan selama 1 hari saja karena bahan dasarnya itu diolah tanpa menggunakan bahan pengawet dan pemanis buatan. Yang ketiga adalah peluang. Peluang usaha produk ini cukup tinggi karena namanya yang cukup menarik dan unit produk ini dengan bahan sederhana yang sangat-sangat tren di kalangan masyarakat, yaitu dengan berbahan dasar telur. Jadi Tanglor mudah berkembang di kalangan masyarakat dan mudah diterima. Selain itu, harga yang ditawarkannya pun juga relatif murah sehingga akan banyak masyarakat yang berminat membeli dan sangat penasaran apa sih Tanglor itu. Yang keempat adalah ancaman mengenai produk Tanglor. Karena bahan dasar kentang dan telur yang diolah sedang tren di kalangan masyarakat, maka ancamannya yaitu banyaknya pesaing-pesaing di bidang yang sama yang mungkin akan meniru dan lebih menginovasikan jajanan ini, dan yang akan mengakibatkannya lagi adalah tren produk menurun serta banyaknya usaha baru yang terus berkembang mengingat mudahnya mengolah jenis telur ini. Selanjutnya ada pula aspek teknis dan teknologi untuk membangun usaha Tanglor atau kentang telur. Yang pertama ada daftar bahan baku. Daftar bahan baku itu sendiri terdiri dari telur, kentang, garam, minyak goreng, penyedap rasa, muncang seledri, saus, dan bubuk bumbu yang sudah tertera di varian rasa yang sudah saya sebutkan. Jadi kurang lebih mengenai bahan baku itu adalah bahan yang sangat mudah digemari dan sangat mudah juga ditemui di pasar-pasar tradisional maupun pasar-pasar supermarket yang ada di sekitaran kita. Selain bahan baku, ada juga peralatan yang perlu disiapkan, diantaranya adalah cup mika ukuran sedang yaitu 15x7 cm, pisau, tatakan, baskom, sendok, kompor gas, panci, kresek, saringan, solet, dan mangkuk. Aspek teknis yang terakhir adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi ini mengenai cara memproduksi kentang telur. Yang pertama, cara pembuatannya adalah siapkan bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk membuat adonan telur. Yang kedua, potong muncang seledri sekecil mungkin lalu masukkan ke dalam baskom yang sudah disiapkan. Yang ketiga, masukkan telur ke dalam baskom yang ada muncang seledrinya lalu kocok telur sampai merata, taburi garam secukupnya dan penyedap rasa. Yang keempat, siapkan kentang dan rebus kentang dengan air sampai matang. Yang kelima, apabila kentang sudah matang, potong kecil-kecil membentuk dadu. Yang keenam, panaskan wajan cetakan bola, oleskan minyak goreng secukupnya. Yang ketujuh, masukkan kentang ke dalam wajan, lalu taburi adonan telur tersebut. Yang kedelapan, tiriskan sampai matang. Yang kesembilan, siapkan mika dan sajikan Tanglor tersebut ke dalam mika. Yang terakhir, 10, taburi bumbu bubuk atau saus sesuai selera pelanggan. Gampang bukan? Aspek yang terakhir yaitu aspek keuangan. Di aspek ini ada beberapa biaya produksi. Yang pertama ada biaya produksi bahan baku. Karena biaya bahan bakunya dilakukan habis dalam sehari, maka perhitungan biaya produksi bahan baku saya hitung dengan tempo 1 hari. Yang kedua ada biaya alat. Biaya alat kita gunakan dan kita kira-kira sampai kapankah alat itu dapat digunakan atau bertahan lama. Yang ketiga, biaya operasional lainnya. Biaya operasional lainnya itu terdiri dari biaya listrik, bensin yang dikeluarkan, dan biaya tenaga kerja atau upah. Yang selanjutnya ada perhitungan biaya produksi. Ada biaya bahan baku, biaya alat, biaya operasional, dan semuanya ditotal menjadi satu. Terus ada juga, yang selanjutnya adalah harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan didapat dari biaya produksi per jumlah produksi perharinya. Perlu teman-teman ketahui bahwa target saya adalah menjual produksi Tanglor perharinya yaitu mencapai 200 mika per bungkus. Yang selanjutnya ada harga jual. Harga jual didapat dari harga pokok penjualan yang di atas tadi ditambah untung plus untung yang kita dapat. Nah, untuk menentukan harga jual, sekali lagi dari harga pokok penjualan plus keuntungan yang kita dapat. Dan kita kira-kira untuk harga pokok penjualannya saya bulatkan kira-kira nyampe 5.000. Nah, untuk untungnya saya akan mengambil keuntungan hanya Rp1.000 saja per mika. Jadi per mika saya jual 6.000 saja.
Nah, yang selanjutnya bagaimana sih cara kita menghitung perhitungan keuntungan? Perhitungan keuntungan diperoleh dari kita harus mencari pendapatan terlebih dahulu. Nah, pendapatan itu diperoleh dari harga jual dikali jumlah produksi per hari. Karena harga jualnya sudah ketemu menjadi 6.000, maka 6.000 dikali 100. 6.000 dikali 100 adalah 600.000. Dan selanjutnya kita mencari keuntungan. Keuntungan kita cari mengenai pendapatan dikurangi biaya produksi. Nah, dari pendapatan dikurangi biaya produksi akan ditemukan keuntungan yang akan kita dapatkan per harinya. Terima kasih. Sekian. Demikianlah hasil presentasi mengenai proposal usaha Tanglor Tumpah yang sudah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan di tutur kata yang kurang sempurna. Pesan buat teman-teman yang akan menjalankan usaha, jangan lupa kalian rancang terlebih dahulu, terutama bagian analisis peluang usaha dan bagian keuangan. Terima kasih. Demikianlah hasil penjelasan mengenai presentasi hasil proposal usaha yang saya buat mengenai tentang telur. Semoga dapat menginspirasi teman-teman dalam berwirausaha di usia milenial. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.